أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون.
وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. هذه نية وعلى كل نية صالحة إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وذريته وآل بيته الكرام. Susun mu'allif hadzal kitab Al-Imam Jalaluddin Al-Mahalli Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti Muhammad Syahri Syekh Muhammad Naib bin Umar Tanara Syekh Abdul Aziz Mansur wa jami' masyayikhina kullihim Kiai Haji Abdul Basit Rais Kiai Haji Ausulihim wa furuhim wa masyaihim wa ahli baitihim wa walidina nafa'ana bi ulumihim wa barakatihim wa amidna bi asrarihim. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Min ya rabbal alamin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi wa akrimna bi nuril fahmi وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالعلم وسهل لنا باب فضلك انصر علينا من خزائن رحمتك وذكرنا ما نسينا يا ذا الجلال والإكرام برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. Para jamaah yang saya hormati, ayat ke-44 ini surat Al-Baqarah, Ata'muruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatlunal kitab afala ta'qilun. Ada asbab nuzulnya. Sebab-sebab ini diturunkan. Kenapa ayat? Asbabnya adalah di ulama Bani Israel, ulama-ulamanya pernah bilang sama kerabat-kerabatnya orang-orang Islam,
Kata ulama Bani Israel yang hidup di saat itu, ya, bilang isbitu ala dini Muhammadin fa innahu haqqun. Ini bilang sama sahabat-sahabat Nabi, ente mah udah tetap aja di agama ente, ikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, karena agama Muhammad itu benar, kata ulama Bani Israel, kata ulama Yahudi itu ya, yang hidup di era Nabi Muhammad. Maka turunlah ayat yang ke-44 ini. Bismillahirrahmanirrahim. Ata'muruna an-nas, mengapa kalian menyuruh kepada manusia bil birri, untuk melakukan kebaikan, yaitu iman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa tansawna anfusakum, sementara engkau tinggalkan diri kalian. Kau tidak perintahkan diri kalian sendiri untuk melakukan kebaikan, untuk iman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa antum taslunal kitab, sementara engkau baca kitab, yaitu kitab Taurat. Dalam Taurat ada al-wa'id, ada ancaman, ya. Dalam mukhalafatil qaul al-amala, siapa orang yang menyalahi ucapannya dengan perbuatannya diancam. Sama di Quran juga begitu. Kabura maqtan indallah itu. Afala ta'qilun, kenapa engkau tidak berpikir buruknya kelakuan kalian? Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Jadi ulama-ulama Yahudi yang hidup di era Nabi Muhammad ngomongnya tadi kayak begitu. Ente mah terusin aja, ikutin Nabi Muhammad tuh, ya. Itu agamanya benar, kata kiai-kiai Yahudi, kata ulama-ulamanya. Ya. Tapi dia sendiri nggak mau ikut kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak masuk Islam. Maka turun ayat ini. Ngomong doang, nyuruh orang-orang supaya melakukan kebaikan, albir. Jadi layaliku minkumul amru bil ma'ruf wal birru li ghairikum. Enggak layak buat kalian merintah kebaikan, ya, merintah ma'ruf untuk orang lain, sementara ma'akaunikum nasinan pusakum, kita sendiri nggak melakukan kebaikan tersebut, lupa. Mestinya kalau betul itu Nabi Muhammad sebagai figur, agamanya juga benar, ya ikut dong. Cuma nyuruh doang, ya, nyuruh doang. Kalau di kita apa namanya? Calo ya, calo. Para jamaah yang saya hormati, birru, apa itu birru? Ya, kau melakukan, memerintahkan kepada manusia untuk melakukan al-birru. Birru itu namanya ismun jami'un likulli khair, nama yang menghimpun pada setiap kebaikan. Kebaikan ini banyak, Pak. Ya, baca. Khair itu baik maksudnya. Khair itu baik, kebaikan itu banyak. Ya sholat, ya puasa, zakat, pergi haji, baca Quran, baca sholawat, itu namanya khair, ya, macam-macam, ya. Maka itu pun dikatakan juga kebaikan, ya, kebaikan. Biru banyak maksudnya, biru itu banyak, cakup semua kebaikan-kebaikan, begitu. Kita sering ada istilah birrul walidain, ya, birrul walidain, berbuat baik kepada kedua orang tua. Itu juga termasuk ismun khair, kebaikan. Sementara kalau dosa, ismun jami'un likulli syarrin, nama yang menghimpun, sebuah nama yang keburukan. Setiap keburukan apapun itu menghasilkan sebuah dosa. Para jamaah yang saya hormati, ternyata di dalam kitab Taurat yang mereka imani, orang-orang Yahudi di era Nabi Muhammad itu, dia baca, pasti baca. Di dalamnya ada nubuah, ada kenabian terakhir.
Kalau bahasa sekarang apa ya? Ya, kalau orang-orang Jawa primbon jadinya. Istilahnya primbon, bahwa nanti sekian tahun akan ada satrio piningit. Istilahnya begitu. Yang akan menjadi pemimpin negara ini menjadi baldatun thayyibatun warabun ghafur. Siapa dia? Cuman mungkin ciri-cirinya pasti ada. Istilah primbon. Taurat ternyata juga ada, ya. Buah, khatamun nubuwah, bahwa nabi terakhir itu ada ciri-cirinya begini. Sudah terlihat, sudah jelas, ya. Udah ente mah begitu, terus ikutin Nabi Muhammad, itu benar. Tapi dia sendiri nggak mau masuk Islam. Diancam, Pak, diancam. Orang yang ngomong nyuruh sesuatu kebaikan sementara dia tidak melakukan, diancam. Dalam Al-Quran juga demikian. Kabura maqtan indallahi. Besar dosanya di sisi Allah. Kau mengucapkan sesuatu tapi tidak melakukannya. Kita lanjutkan. Wasta'inu bis sabri was shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Wasta'inu, mohonlah pertolongan. Ay utlubul ma'unata ala umurikum, cari, minta pertolongan atas urusan kalian. Dengan apa? Dengan dua. Ini resep. Kalau kita pengen dapat pertolongan Allah Subhanahu wa taala, satu dengan sabar, dua dengan sholat, beres semuanya. Beres semua. Ya. Apa itu sabar? Ya. Al-habsi lin nafsi ala ma taqrab. Menahan jiwa atas sesuatu yang tidak didemenin, sesuatu yang enggak disukai. Banyak sesuatu yang disukai. Yang kita enggak demen, enggak suka, yang mengganggu jiwa kita. Ya. Tahan. Namanya sabar. Sakit. Siapa yang pengen sakit? Ayo, jadi sabar. Perlakuan orang lain yang tidak menyenangkan kepada kita itu termasuk sesuatu yang tidak disukai. Ya, jadi tahan. Alhamdulillah al-ada, bahasa kita dipikul, telan aja udah, pikul. Sabar, bahasanya sabar itu menahan jiwa dari sesuatu yang tidak kita suka. Secara umum begitu, Pak. Nah, sementara kalau kemudian saat itu dia terrefleksi dengan sesuatu tidak menahan apa yang dia tidak sukai, dengan ekspresi ucapan, dengan perbuatan, itu menunjukkan nilai kesabarannya kurang. Iyalah, memang tidak mudah ini. Telan, Pak. Diam. Segala sesuatu yang beredar di muka bumi ini atas gerak Allah ada hikmahnya. Benar. Jangan kemudian kita frontal untuk kemudian langsung bereaksi. Diam, ada apa ini? Udah begitu. Saya cerita nih, harus minimal. Saya kondangan kemarin. Dekat Sepatan. Masuk Oja ke arah Rajek. Memang daerah Sepatan dari mulai sini pasar baru lagi banyak betulin jalan, dihancur-hancurin jalan. Pulang ceritanya dari mulai Sulang itu, ya, itu ada bekok, ya, sehingga macet lama. Ini kebetulan yang nyopirin ya murid saya, udah kelihatan gerah nih, ya, emosionalnya sudah mulai terlihat sekali. Dengan situasi yang seperti itu. Di depan lagi kurang gesit orangnya, mobil. Beloklah ke kiri, ya. Kemudian belok ke kiri lewat sungai-sungai. Di sana ada beko lagi, lama lagi. Dibuang lurus terus, bukannya belok ke arah Cadas, dibuang terus. Nah, ketika dari mulai Cadas ke arah sana, yang sebelah kiri sini, seberang sini, yang ada pabrik HP itu sana. Jalannya lagi dikeruk juga, waduh. Macet begini nih, nggak bisa lewat, mobil sedikit kesini aja jatuh ke bawahnya. Sebab apa? Maksud jatuh ini antara
dia coran dengan galian ini tinggi sekali. Akhirnya saya turun, kebetulan saya bertiga, saya turun, saya parkirin. AC saya ngerokok aja, ya maksudnya untuk mengendalikan juga ya supaya tenang. Turun, mundur. Dia ngalah beberapa meter lagi pasti ke belakang tuh udah agak tenang, maksudnya jalan ke sana agak bagus. Itu ada mobil kecil merah Cina, mundurnya nggak bisa. Kita minggirin motor nggak bisa, mau jatuh lagi. Akhirnya udah Pak Eman mundurin, saya bawa mobil. Wawan beresin motor, selesai. Itu kalau nggak diurai sama saya sampai malam. Pulang saya bilang sama Pak Eman, saya bilang ada apa di balik? Dia bilang kita jalan ke sini suwe ya, dia bilang bahasanya suwe itu jelek. Jangan begitu, nikmatin ketidaksukaan saat itu. Ada apa gerak? Oh ternyata dia ambil hikmahnya. Saya bilang begini Pak Eman, alhamdulillah kita suruh jalan ke sini dengan macet begini, kita suruh nulungin orang. Tuh, suruh nulungin orang. Pak Eman dapat pahala, Wawan ada saya dapat pahala, kita semua dapat pahala. Kalau nggak turun tangan kita itu semua pada mentok, khususnya mobil. Kalau motor lewat. Sebab ini kesini jatuh karena tinggi, kesini jatuh ban. Ini dibundurin tuh yang Cina tuh mobil kecil sama Pak Eman. Saya jalan. Itu hikmah daripada kesabaran. Di balik yang tidak kita suka, kita nikmatin, ada skenario Allah yang hendak diberikan sesuatu. Ambil positif. Alhamdulillah. Coba dari awal kita tidak bisa mengambil hikmah itu, tak dapat pahala kita. Yang ada marah-marah, emosi sama. Diam. Ada gerak, ada apa? Endingnya semua terbaik buat mukmin itu pasti diberikan kebaikan. Al-mu'min kullu khair. Ya. Dikasih sakit bagus, dikasih sehat bagus, dikasih kaya bagus, dikasih miskin bagus. Tinggal menyikapi. Kaya itu sabar, berbagi, miskin dia sabar, kaya syukur, miskin sabar. Sehat sabar, sehat syukur, sakit sabar. Cuma itu secara umum ya. Nanti ulama masuk hadis mengatakan bahwa sabar terbagi tiga nanti. Ada sabar dalam ketaatan, ada sabar dalam menjauhi maksiat, ada sabar dalam keadaan mendapatkan musibah. Tiga ini perlu disikapi dengan baik. Satu itu. Jadi menapaki kehidupan apa saja, apapun yang menimpa kita nggak suka, diam. Ada gerak Allah, ada apa ini? Diam. Jangan berontak. Insya Allah. Dilatih jiwa kita. Dilatih. Apalagi yang sudah zikir mah, udah zikir aja. Ya. Zikir. Nah, yang kedua, mohon pertolongan kepada Allah atas urusan kalian. Satu dengan sabar, kedua dengan sholat. Ya, kedua dengan sholat. Dalam hadis dikatakan, idza hazabahu amrun badara ila sholat. Manakala menimpa sesuatu urusan yang membuat susah hati Nabi Muhammad SAW, kalimatnya pakai ba, satu riwayat pakai nun, hazanahu, ini hazabahu, hazinahu, ini hazabahu. Allah. Manakala menimpa satu perkara yang membuat susah hati Nabi Muhammad SAW, dia cepat-cepat sholat. Ada urusan nih yang kita nggak enak, yang sulit, sholat. Sholat apa? Ya sholat hajat, ya sholat mutlak. Langsung dialog sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari kemelut hidup kita ini, sholat. Akan saya ngobrol dengan orang-orang yang
Apa tuh? Jamaah-jamaah khuruj, ya. Mereka kan mendawamkan sholat jamaah. Pernah diambil ilmunya. Betul itu, betul. Dia kalau misalnya ada urusan apa sholat, berapa sholatnya? Terus saya sholat. Assalamualaikum, waalaikum. Sholat lagi, assalamualaikum. Sampai berakaat. Sholat mutlak aja udah. Dialog sama Allah. Di dalam sholat tersebut ada doa, ada doa. Bahkan ketika Nabi Muhammad SAW pulang di Isra'kan Mi'raj, ketika pulang, ketika Isra Mi'raj beliau melihat malaikat-malaikat, ya, itu macam-macam ibadahnya. Ada yang berdiri aja baca tasbih, ada yang ruku saja, ada yang sujud, enggak bangun sampai sekarang. Nabi Muhammad pengen dikasih bentuk amalan ibadah yang menghimpun dari amalan-amalan malaikat, maka dikasihlah sholat itu. Di dalamnya ada tasbih, ada tahlil, ada takbir, ada doa, macam-macam lengkap di dalam. Subhanallah, gitu ya. Maka sebetulnya kalaupun seseorang setelah sholat misalnya tidak minta sesuatu, sebetulnya sudah cukup dalam sholat tersebut. Karena sudah mencakup semua permintaan dan penghambaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para jamaah yang saya hormati, kita lanjutkan. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiyin. Sesungguhnya sholat tersebut lakabiratun, benar-benar berat, saqilatun, kecuali illa 'alal khashiyin, kecuali kepada orang-orang yang khusyuk, as-sakinina ila ta'at, yang tenang ketika melakukan ta'at, khusyuk, berat. Karena juga di samping itu perlu fisik, berdiri, ruku, sujud, fisik. Maka saya sarankan yang sudah sepuh-sepuh ketika hendak melakukan sholat malam, tahajud, kita akui, ya, usia-usia di atas 50, fisik sudah mulai terasa, Pak. Ya, yang pegel-pegel lah, ya, yang rematik lah, yang kolesterol lah, dan macam-macam. Ya, kerasa ya. Kita pengen sholat atas 2 rakaat, 4 sekarang. Saya kasih trik. Sekira memang berat, duduk aja sholat. Pertama biasa 2 rakaat. Setelah itu kalau masih pengen nyaman, karena udah sepuh, duduk. Kalau sholat sunnah boleh duduk, walaupun sehat. Duduk 2 rakaat, salat. Ini akan meringankan beban kita untuk bisa melakukan beberapa rakaat, Pak. Tapi kalau semangatnya berdiri, silakan. Maksud saya ini bisa dilakukan berkali-kali karena lebih ringan. Cuman pahalanya separuh. Iya dong, masa sih pengen sama dengan yang berdiri? Gitu ya. Saya pribadi kalau kadang-kadang lelah sekali karena aktivitas, ya sholat sunnah, duduk aja. Duduk. Boleh sholat sunnah, ya, kecuali sholat wajib. Sholat wajib, ya rukunnya berdiri kalau mampu, kecuali sakit. Ini sehat, pengen duduk aja. Maksudnya untuk meringankan beban supaya bisa berkali-kali. Ini sebagai trik untuk ketika pengen ibadah badan capek karena kelelahan maupun karena tua atau sakit, duduk. Boleh duduk ya. Tapi mudah-mudahan, ciri nih, mohon maaf, orang-orang yang munafik, ya, itu ada ciri di antara, ya. Orang munafik itu disebutkan dalam Al-Quran, wa idza qamu ila shalah qamu kusala. Kalau mau berdiri berat, malas-malasan.
Nah, kita mah orang-orang mukmin belajar untuk melawan. Biasanya begini nih, kalau waktu sudah datang, ya mestinya bahkan sebelum awal pun sudah siap-siap. Itu bagus. Ciri-ciri orang munafik, entar aja, malas, lagi subuh, ya tarik selimut, malas. Sudah mulai nih ada sifat-sifat munafik. Mudah-mudahan tidak seperti itu. Lanjutkan. Jadi dua ya senjata kita menapaki hidup ini, ya. Satu dengan sobat senjatanya, kedua dengan sholat. Ustadz, saya sudah sabar. Sampai kapan selesainya? Sabar tidak ada batasnya, bagaikan laut tidak bertepi. Tepinya di sini, di sana juga luas. Semakin kuat sabarnya, semakin dia naik derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kama sebagaimana kuatnya sabarnya ulul azmi, ya, yang punya tekad yang kuat dalam menegakkan agama Allah. Dari sekian ya nabi rasul kan disaring yang 313, ada 25 kemudian naik lagi, kurangin lagi, ada yang 4 ulul azmi, dan paling tinggi nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi Nuh, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Musa. Ini ulul azmi, paling berat dari sekian perjuangan. Tapi dia kuat menahan kesabaran. Itu begitu. Nanti dalam bab Torekoh, Muraqabah, ada tuh nanti naik ke situ tuh, ya. Zikir Muraqabah ulul azmi. Sambil zikir, sambil muhasabah perjuangan Rasulullah. Betapa mereka berat, masyarakat sulit perjuangannya. Bukan harta bahkan nyawa terancam, tapi kuat nandangin masyarakat sambil di muhasabah, zikir, diterawah, diambil pelajaran ibro. Mohon kepada Allah supaya jiwanya sekuat itu. Itu ada pelajaran itu. Sambil zikir Allah di level tertentu, namanya level muraqabah ulul azmi, supaya hatinya kuat sabar seperti sabarnya mereka dalam berjuang. Nggak ketemu, nggak sekedar zikir tapi sambil sabar dan berpikir, mengambil ibrah pelajaran. Mohon sama Allah jiwanya kuat sambil zikir, sabarnya seperti sabar mereka. Itu ya, untuk pelajaran sedikit saya singgung tentang betapa tingginya kesabaran mereka. Terus kita lanjutkan. Alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Siapa orang-orang yang khusyuk ini? Orang-orang yang mereka kuat nandangi kesabaran, ya. Walaupun berat itu sholat, orang yang khusyuk ini, yang sholatnya dilakukan terus dengan khusyuk, yaitu alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Sekelompok orang-orang yang punya keyakinan, zon bimana yakin, punya keyakinan bahwasanya mereka akan berjumpa dengan Tuhannya. Maksud berjumpa ini bil ba'si, dibangkitkan dari kubur. Wa annahum ilaihi raji'un, dan mereka juga punya keyakinan bahwa mereka akan kembali kepada Rabbnya di akhirat, akan dibahas. Ini orang-orang beriman aja Pak yang mereka punya keyakinan seperti itu. Orang-orang ateis nggak ada. Kita mah harus yakin, bahkan ya, tumbuhkan keyakinan harus lebih bahwa kita nanti akan berjumpa dengan Rabb, dengan Tuhan kita. Lalu proses kematian, setelah mati dibangkitkan, yaumul ba's, ya, pulang, endingnya ke akhirat dibalas semua apa yang pernah kita lakukan di muka bumi. Karena nanti di sana bakal ada pembalasan, maka sekarang ini ada perhitungan apa yang mau kita lakukan, dipikir. Jangan sampai membuat penyesalan, dipikir. Syukur-syukur apa yang kita lakukan semuanya positif. Kalau yang negatif cepat-cepat istighfar. Kan doanya begitu tuh, kalau saya baca doanya.
jamilna bil afiyah wassalamah wa haqiqna bit taqwa wal istiqamah wa a'idna min mujibatin ada ya. Mohon perlindungan ya. Lindungi kami dari ketetapan yang membuat kami menyesal. Itu doanya. Di antaranya doa Nabi ya. Jangan sampai melakukan sesuatu membuat kita menyesal. Para jamaah yang saya hormati, kita lanjutkan. Ya Bani Israil, udhkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum wa anni faddaltukum 'alal 'alamin. Wahai Bani Israil, udhkuru, ingatlah oleh kalian ni'mati akan nikmat allati an'amtu 'alaikum yang telah kami anugerahkan kepada kalian. Maksudnya supaya syukur atas nikmat tersebut. Dengan cara apa syukurnya? Bitta'ati, dengan taat kepada. Kita pun sama, suruh syukur. Wa anni faddaltukum 'alal 'alamin, sesungguhnya aku, kata Allah, faddaltukum, telah memberikan keutamaan kepada kalian. Maksudnya aku, nenek moyang kalian, 'alal 'alamin, di atas semua umat-umat yang lain. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Bani Israel supaya ingat-ingat syukur dengan nikmat yang Allah telah berikan kepada kita. Ini kita syukur yang terbaik ibadah. Tidak sekedar mengucapkan alhamdulillah, itu mah kecil. Ya. Syukur yang terbesar kita mau sholat sambil ngingat-ngingat tentang nikmat kita nih. Kita ucapin alhamdulillah, 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 sambil ingat-ingat nikmat yang Allah berikan begitu banyak kepada kita. Begitu ya. Orang-orang yang jarang mensyukuri nikmat Allah, ujung-ujungnya keluhan. Contoh aja nih. Manusiawi sih, ketika sakit keluh ya, keluhannya ya macam-macam. Tapi kalau dia nengok dengan perjalanan hidup dia, berapa banyak sakit dengan sehat? Saya mau nanya, banyak kan sehat ya kan? Alhamdulillah, berarti masih syukur. Alhamdulillah. Umur sekian, katakan 40, 50, berapa kali pernah masuk rumah sakit? Bisa dihitung kan? Banyak sehat ya? Masih alhamdulillah, syukur kalau banyak orang yang masya Allah pulang balik dalam sebulan rumah sakit. Kita mah nggak setahun juga nggak pulang rumah sakit, mungkin 3 tahun sekali, mungkin ada yang jarang ke rumah sakit. Dikasih sakit, waduh, ngeluhnya luar biasa, seperti tidak mendapatkan nikmat dari Allah. Ini nggak ingat dengan nikmat sehat yang Allah berikan begitu banyak. Ya, maka di sela-sela dia sakit pun, kalau dia menikmati sakit tersebut berupa sehat, dia masih ucapkan alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Di balik sakit pun masih alhamdulillah, masih bersyukur. Tuh, membandingkan dengan kesehatan yang Allah berikan begitu banyak. Lihat ke sebelah juga. Kita masih sakit masih bisa jalan, ada tetangga kita yang ngegeletak bertahun-tahun stroke, masih alhamdulillah. Betapa kalau mau murojaah nih, mau ngelihat pikiran kita kembali flashback ke belakang, tetap kita masih syukur banyak, masih syukur alhamdulillah. Paribasa seorang sudah teboga duit, masih alhamdulillah. Alhamdulillahnya masih banyak orang yang udah nggak punya duit, bangpak kata orang Sunda, ya sakit juga, urusan sulit, nggak punya duit, badan sakit, parah daripada kita. Kita mah biar kata nggak punya duit masih alhamdulillah. Ucapin jangan kurang-kurang alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Ya. Bani Israel supaya dikasih syukur, kata Allah suruh syukur, karena Bani Israel ini kelompok umat yang melebihi daripada umat-umat yang lain pada saat itu. Bukan melebihi secara seluruh alam,
Sebab umat yang terbaik kita. Kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas, kata Nabi. Ini kalian nih ya, umat Nabi Muhammad adalah umat terbaik karena bisa ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kita mah beda. Nabi Muhammad umat kita mah umat terbaik. Bahkan dikisahkan ya, Nabi Musa sendiri ketika diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala ada sekelompok umat yang masuk duluan ke surga. Umat siapa itu? Umat Nabi Muhammad. Sampai merengek pengen jadi umat Nabi Muhammad. Tampakkan oleh Allah kelebihan umat Nabi Muhammad. Sampai Nabi Musa pernah dalam satu riwayat pengen jadi umat Nabi Muhammad. Coba udah jadi Nabi kok pengen jadi umat Nabi Muhammad. Saking kelebihannya Allah berikan kepada umat Nabi Muhammad. Umat Nabi Musa apa? Badannya kuat-kuat, tinggi-tinggi, ibadahnya rosok kuat-kuat. Nabi Muhammad umatnya kecil-kecil. Tapi walaupun kecil, karena badannya kecil-kecil, tidak seperti mereka, cuman Allah berikan kelebihan. Man ja'a bil hasanati falahu asyru amsalihha. Siapa melakukan kebaikan, Allah akan lipat gandakan 10. Inilah bonus-bonusnya yang Allah berikan. Nah, itu ya. Wattaqu yawman la tajzi nafsun an nafsin syai'a wa la tuqbalu minha syafa'atun wa la yukhadhu min 'adlun wa la hum yunsurun. Takut ente semua ya pada hari yang di hari tersebut la tajzi nafsun, tidak ada ya bisa seseorang pun yang bisa membela terhadap jiwa yang lain sedikit pun, dan tidak akan diterima seseorang pertolongannya, syafaatnya, dan juga tidak bisa diambil adlun, tebusan, walahum yunsurun, dan mereka tidak mendapatkan pertolongan. Jadi syafaat di sana tidak berlaku. Nanti di akhirat ditafsirin lagi di dalam maksud syafaat ini kepada non muslim, Pak. Kalau muslim sama muslim ada prioritas syafaat. Contoh syafaat Nabi, contoh syafaat para wali, contoh syafaat para ulama terhadap murid-muridnya ada. Ini keterangan nanti di akhirat tidak bisa memberikan pertolongan, tebusan juga nggak diterima. Buat siapa tuh? Buat orang-orang muslim terhadap orang-orang kafir. Para jamaah yang saya hormati, sampai sini ya pengajian, waktunya sudah habis. Di kesimpulan dari ayat ini beberapa yang perlu kita tarik pelajaran ya. Satu, pelajarannya ya, kita untuk bisa melakukan perbuatan sebelum nyuruh kepada orang lain, lakukan dulu ya. Yang kedua, menapaki hidup ini pegang jimatnya. Satu, sabar, dan dua, sholat. Gitu ya, mudah-mudahan manfaat. Ada yang tanyakan, silakan Pak, mengenai hal ini yang berkaitan dengan pelajaran saat ini. Biar hidup suasana nggak apa-apa, nanya aja. Ada ya? Tutup, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa dipahami dan bisa dimengerti, dan mudah-mudahan bisa diamalkan. Al-Fatihah. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Amin ya rabbal alamin. Allahumma qsim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'asyatik, wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak, wa min al-yaqini ma tuhawwinu 'alaina masa'ibad dunya, wa mati'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina abadan ma ahyaitana,
واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما الحمد لله على كل حال ونعوذ بالله من أهل النار ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار barang-barang سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون السلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين على فمنكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته